Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Bertemu lagi dengan saya, sahabat Anas. Untuk kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu kasus yang menurut saya sangat keji ya, dilakukan oleh teman sekelas yang masih usia SMP, sahabat, 15 tahun. Korban juga masih berusia 15 tahun, sahabat. Kasus ini sangat viral, terjadi di tahun ini, sahabat-sahabatku sekalian, yaitu kasus pembunuhan seorang siswi di Jawa Timur ya. Seorang siswi dari SMP Negeri 1 Kemplagi, Mojokerto, Jawa Timur, inisial AE, Aura Angeli, sahabat, korbannya. Sedangkan pelakunya yaitu teman sekelasnya sendiri, sahabat, karena ini masih di bawah umur, itu dikasih inisialnya AB. AB itu teman sekelasnya, dan satu orang temannya AB yaitu Muhammad Adi, inisial MA, sahabat. Kasus ini terjadi di bulan Mei, sahabat. Di bulan Mei, tepatnya tanggal 15 Mei, hari Senin, terjadi selepas Isya, sahabat. Jadi sebelum kita lebih lanjut, saya akan menceritakan kronologis satu rangkaian kejadiannya supaya bisa dipahami dengan alur cerita yang mudah ya. Jadi profil dari korban Aura Angeli ini adalah seorang siswi di SMP Negeri 1 Kemplagi kelas 9 ya, waktu itu Kecamatan Kemplagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sahabat. Usianya masih 15 menginjak 16 tahun, sahabat. Aura Angeli ini dikenal dengan siswi yang rajin, baik, dan dia adalah seorang bendahara kelas. Bendahara kelas yang tugasnya salah satunya menari iuran, sahabat-sahabat. Menari iuran kelas. Jadi salah satu pemicunya ialah bahwa si Abi ini yang temannya Aura itu nama panggilannya Rara ya, temannya si Rara, si korban, ini sakit hati karena dia ditagih untuk iuran kelas. Padahal sebelumnya antara si Rara korban dengan pelaku AB itu pernah dekat. Bahkan dalam beberapa pemberitaan mereka dikabarkan adalah seorang mantan kekasih ya. Lah, sebelum menuju ke hari Senin tanggal 15 Mei, itu sebelumnya itu ada rentetan kejadian kronologisnya. Yaitu di tanggal 8 bulan Mei, tanggal 8 bulan Mei ini, Adi selaku temannya si AB, Adi ini berprofesi sebagai buruh kasar ya. Pokoknya buruh tidak tetap lah, apa itu namanya ya, pokoknya ada pekerjaan apapun dia lakukan, buruh ya. Dia seorang buruh, dia ngobrol-ngobrol sama si AB untuk ngajak begal, sahabat. Ngajak begal. Wah, ini memang otak kriminalnya sudah ada ya. Diajak begal orang, dia tidak tahu sebenarnya siapa yang mana dibegal, itu belum ada perencanaan siapa. Tanggal 8 Mei, sahabat. Jadi sekitar seminggu sebelum kejadian dengan si Rara tadi. Si Adi ini ngajak begal si AB karena dia itu sedang servis HP. Biayanya 600.000, sedangkan dia hanya punya uang 300.000, sahabat. Kekurangannya ini rencana akan dicarikan melalui jalur begal ya. Jalur begal. Alamat keduanya itu di Dusun Bakalan, Mojodadi, Kemplagi, Mojokerto, sahabat. Tepatnya. Nah, terus kemudian tanggal 13 Mei, sahabat. Tanggal 13 Mei. Jadi hari Sabtu ya, waktu itu di akhir pekan itu si AB itu sedang tidur di kelas, lalu dibangunkan oleh si Rara. Lalu Rara ini menagih kekurangan iuran kelas oleh si AB ini. Selama 2 bulan dia belum bayar. Sebenarnya berapa sih? Hanya 40.000, sahabat. 40.000 saja selama 2 bulan. Dia itu ditegur, ditagih oleh si Rara. Nah, ternyata si AB ini tersungging sehingga dalam hatinya itu timbul rasa sakit hati dan dendam kepada si Rara.
hanya gara-gara dia ditagih iuran kelas, sahabat. Lantas kemudian di hari yang sama, di malam harinya itu, si AB bertemu dengan si Adi untuk membicarakan rencana sebelumnya aksi pembegalan itu dilakukan kapan. Akhirnya si AB karena masih emosi dengan si Rara mengusulkan kepada si Adi bahwa targetnya adalah si Rara, teman sekelasnya. Nah, si Adi tidak keberatan asalkan ada barang yang bisa dijual, asalkan ada sepeda motor yang bisa dibegal. Si Adi mengiyakan. Lantas akhirnya mereka menyusun satu rencana. Nah, tiba di hari naasnya, sahabat, 15 Mei 2023, hari Senin. Hari Senin, ba'da maghrib, sekitar pukul 19.00, si Rara ini izin kepada orang tuanya untuk nonton ke pasar malam, ya, pasar malam si Rara ini. Tapi kemudian tadi sudah direncanakan oleh si AB itu ngajak ketemuan si Rara. Akhirnya sebelum sampai ke pasar malam, dia ketemu dulu sama si AB. Ketemu di belakang rumahnya, sahabat, sekitar jam 19.00. Disitulah kemudian waktu itu si Rara masih naik sepeda motor, itu dicekik dari belakang oleh si AB. Dicekik sampai kemudian dipastikan dia dalam kondisi yang sudah meninggal. Sekitar 30 menit, sahabat. Ya, dia dicekik oleh si AB. Terus kemudian setelah dia tidak bernyawa, si AB ini kemudian menggotong mayatnya si Rara ke tempat rumahnya, ke rumahnya yang khusus untuk pemotongan ayam. Jadi waktu itu kondisi rumahnya, dia punya rumah pemotongan ayam yang tidak digunakan, dalam kondisi kosong, dia dibawa ke situ jasadnya. Sambil kemudian si A ini menghubungi si Adi untuk membantu bagaimana ngurus jenazah ini untuk dibuang kemana. Singkat cerita, si Adi datang menemui si AB, lalu kemudian mayat itu mau dibawa, mau dikarungkan, tapi belum ada peralatannya. Akhirnya si AB ini, pelakunya ini ya, teman sekolahnya ini, keluar untuk beli rapiah sama nyari karung. Selama dia keluar, si Adi ini, sahabat, si Adi yang usianya 19 tahun, yang pekerjaannya buruh itu, dia dengan teganya mengemprut 2 kali jasadnya Aura Angeli. Sampai 2 kali, sahabat, dalam posisi yang sudah tidak bernyawa, itu diemprut, sahabat, diperkaos, sahabat, dalam kondisi tidak bernyawa. Bayangkan, kondisi yang sudah meninggal diemprut, dia kemudian harus menghadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi yang masih kotor. Bayangkan kejamnya. Jadi si Adi itu sampai 2 kali pengemprotan, pemerkosaan itu dilakukan setelah Rara itu dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Ya, di hari Seninnya itu. Itu ketika si AB keluar untuk beli rafiah dan mencari karung. Selama itu. Nah, terus kemudian setelah mayat itu dimasukkan dalam karung, diikat rafiah, sahabat. Terus kemudian pada pukul 23.30 akhirnya mayat itu dibuang ke parit bawah tol rel kereta api di desa Mojonaru, Soko, Mojokerto. Di jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Udah selesai. Lantas kemudian 2 hari setelahnya, di hari Senin, Selasa, Rabu, 17 Mei, karena si Rara ini tidak pulang ke rumah, tidak ada kabar apapun, HP tidak bisa dihubungi, maka kemudian bapak ibunya khawatir, akhirnya lapor ke polisi. Diceritakan kronologis kejadiannya, bahkan sampai ke orang pintar, sahabat. Tapi hasilnya nihil, tidak ada hasil apapun. Nah, kemudian berita baiknya, sahabat, bahwa ternyata si AB dan si Adi ini adalah masuk DPO-nya polisi, sahabat. DPO-nya polisi karena dia termasuk ada catatan 12 kriminal di daerahnya tersebut. Dan kemudian karena ada laporan di daerah yang sama, polisi mencurigai dan melakukan investigasi kepada keduanya, dan akhirnya disimpulkan ini terduga pelaku atas hilangnya si Rara. Karena masih dalam satu lingkup, bahkan itu satu desa, satu lingkup di tingkatan sosial kemasyarakatan yang dilaporkan ibunya si Rara tadi. Sehingga pada tanggal 12 Juni
2023, akhirnya si AB ditangkap di rumahnya pada pukul 21.00 WIB di rumahnya di Mojodadi, Kemplagi, sahabat. Sedangkan si Adi itu ditangkap di desa sebelah di Banjarsari, Jetis, Mojokerto jam 23.30 saat dia sedang nonton pertandingan voli, sahabat. Dari situ dilakukan interogasi. Paginya 13 Juni akhirnya si AE dan si Adi menunjukkan mayatnya si Rara. Dibuang kemana, dicari, kemudian akhirnya ditemukan, sahabat. Ditemukan sudah tidak dalam kondisi yang normal, sudah hancur. Tetapi dari pakaian yang dikenakan dan beberapa ciri fisik itu diyakini bahwa itu adalah Aura Angeli, 15 tahun, siswi SMP Negeri 1 Kemplagi, Mojokerto. Setelah dilakukan satu proses peradilan, singkat cerita, akhirnya kedua pelaku ini dijatuhi hukuman yang berbeda. Hukuman ini sempat diprotes, sempat diajukan banding oleh keluarga korban, keluarganya si Rara, karena dirasa tidak adil, sahabat. Untuk pelaku AB, teman sekelasnya itu dihukum 7 tahun 4 bulan. 7 tahun 4 bulan. Kasus perencanaan pembunuhan itu sebenarnya. Hanya gara-gara dia dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur. Wah, keluarga itu sama histeris di peradilannya, tidak terima. Maunya juga mungkin dihubungi hukum yang lebih berat ya. Sedangkan si Muhammad Adi MA usia 19 tahun itu beberapa bulan kemudian baru disidangkan. Kalau si AE ini di bulan Juli, kalau si Adi ini di bulan September, kalau nggak salah di pemberitaannya di September ini diputuskan bahwa Muhammad Adi bersalah dan dihukum 15 tahun kurungan penjara plus denda 1 miliar. Itu yang ada di pemberitaan, sahabat. Monggo, apakah ini sepadan dengan yang dilakukan oleh si AB dan si Adi? Mengemprut, apa itu namanya? Mengemprut apa ya? Bahasa memperkaos ya, mayatnya si Rara sampai 2 kali, sahabat. Sedangkan si AB dia berencana untuk menghabisi si Rara gara-gara sakit hati, ditagih iuran kelas 40.000. Divonis 7 tahun 4 bulan, si Adi 15 tahun penjara. Begitu sahabat-sahabatku untuk kasus kali ini. Silahkan ada yang setuju atau tidak terkait dengan vonisnya, monggo di kolom komentar, ataupun bagaimana, silahkan. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Kita akan ketemu lagi di cerita kriminal yang lain. Semoga bisa memberikan inspirasi. Salam sahabat Anas.